Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tiwi Mustika Dewi dengan NPM 24170510034. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait perangkat input atau output, atau perangkat I atau O. Baik, penjelasan pertama, kita akan membahas terkait pengertian. Perangkat input atau output atau kita bisa memanggilnya atau menyebutnya modul I atau modul input atau output merupakan peralatan antarmuka atau interface bagi sistem bus atau switch sentral dan mengontrol satu atau lebih perangkat periferal. Nah, modul I atau O tidak hanya sekedar modul penghubung, tetapi sebuah piranti yang berisi logika dalam melakukan fungsi komunikasi antara peripheral dan bus komputer. Nah, untuk model input-output ini memiliki fungsi utama, jadi sebagai piranti antarmuka ke CPU dan memori melalui bus system, serta sebagai piranti antarmuka dengan peralatan peripheral lainnya dengan menggunakan link data tertentu. Jadi bisa dikatakan bahwa modul input-output ini sebagai penghubung antara perangkat eksternal dengan bus komputer. Baik, selanjutnya itu adalah terkait sistem masukan dan keluaran komputer. Nah, ini merupakan modul model generik dari suatu modul input atau output, di mana ini untuk gambar tersebut menunjukkan bahwa modul input atau output itu akan berhubungan dengan control lines, data lines, dan address lines yang merupakan suatu kesatuan yaitu bus system. Dan dengan adanya modul input output, dia itu akan menghubungkan bus system tersebut dengan link peripheral lain atau ibaratnya akan menghubungkan ke perangkat eksternal lain. Nah, selanjutnya fungsi dari modul input atau output. Nah, fungsi dalam menjalankan tugas bagi modul input atau output dapat dibagi menjadi beberapa macam. Nah, yang pertama ada kontrol dan pewaktuan. Kontrol atau pewaktuan, atau kita bisa sebut control and timing, itu berfungsi untuk mensinkronkan kerja masing-masing komponen penyusun komputer. Contohnya, kontrol pemindahan data dari peripheral ke CPU melalui sebuah modul input atau output dapat meliputi langkah-langkah berikut. Nah, jadi sini contohnya adalah pemindahan data nih dari peripheral ke CPU melalui sebuah modul input atau output. Nah, untuk langkah-langkahnya itu yang pertama ada permintaan dan pemeriksaan status perangkat dari CPU ke modul input output. Selanjutnya ada modul input output memberi jawaban atas permintaan CPU. Lalu selanjutnya, apabila perangkat eksternal telah siap untuk transfer data, maka CPU akan mengirimkan perintah ke modul IO atau input output. Lalu selanjutnya modul input output akan menerima paket data dengan panjang tertentu dari peripheral dan selanjutnya data dikirim ke CPU. Setelah diadakan sinkronisasi panjang data dan kecepatan transfer oleh modul input output sehingga paket-paket data dapat diterima CPU dengan baik. Jadi di modul input output tersebut akan terjadi penyesuaian dan sinkronisasi dengan beberapa proses sehingga data yang didapatkan dari perangkat periferal dapat diterima oleh CPU dengan sesuai gitu, sesuai dengan formatnya. Dan selanjutnya, untuk kontrol dan pewaktuan ini memiliki fungsi komunikasi antara CPU dan modul input output yang meliputi beberapa proses berikut, di antaranya seperti command decoding. Nah, apa sih command decoding itu? Yaitu command decoding itu modul input output menerima perintah-perintah dari CPU yang dikirimkan sebagai sinyal bagi bus control. Misalnya nih, sebuah modul input output untuk eh, Dix itu dapat menerima perintah seperti read sector, scan record ID, dan format Dix. Jadi di sini tuh simpelnya itu command decoding itu dapat menerima perintah, dapat menerima perintah dari eh,
dari CPU yang dikirimkan sebagai sinyal bagi bus kontrol. Dan selanjutnya ada data, di mana data ini merupakan pertukaran data antara CPU dan modul input-output melalui bus data. Jadi datanya itu bakal ditukar antara CPU dan modul IO. Nah, selanjutnya ada status reporting. Apa sih status reporting itu? Dan status reporting itu adalah pelaporan kondisi status modul IO maupun perangkat periferal. Jadi, ini akan dilaporkan nih kondisi status modulnya. Umumnya berupa kondisi UC atau ready. Juga status bermacam-macam, eh, kayak seperti kalau misalkan error, dia bakal menunjukkan nih statusnya. Jadi sebagai sinyal gitu. Dan selanjutnya ada address recognition. What is apa itu address recognition? Jadi di sini peralatan atau komponen penyusun komputer dapat dihubungi atau dipanggil. Eh, mem- maka perangkat tersebut tuh harus memiliki alamat yang unik gitu. Begitu pula pada perangkat periferal, sehingga setiap modul I/O itu harus mengetahui alamat periferal yang dikontrolnya. Karena kan setiap perangkat itu memiliki alamat alamat atau address yang berbeda-beda. Jadi disinilah modul I/O itu dapat mengetahui kode-kode unik dari setiap perangkat periferal yang akan tersambung olehnya. Dan di sini ada skema suatu perangkat periferal. Jadi pada sisi modul I/O ke perangkat periferal terdapat komunikasi yang meliputi komunikasi data, kontrol maupun status. Nah, komunikasi dan di sini ada kontrol, status dan komunikasi data. Di mana antara em, satu dengan yang lainnya itu akan saling berkesinambungan satu sama lain. Dan selanjutnya ada fungsi yang kedua, ada namanya buffering. Apa sih buffering itu? Jadi buffering itu adalah ketika kita mendapatkan penyesuaian data sehubungan perbedaan laju transfer data dari perangkat periferal dengan kecepatan pengolahan pada CPU. Umumnya laju transfer data dari perangkat periferal lebih lambat dari kecepatan CPU maupun media penyimpan. Jadi tuh karena adanya perbedaan laju transfer data dari perangkat eksternal yaitu perangkat periferal dengan CPU, maka ada nih namanya buffering sebagai proses untuk menyesuaikan laju transfer data tersebut. Dan selanjutnya ada deteksi kesalahan sebagai fungsi modul input output yang ketiga, di mana ketika apabila perangkat periferal terdapat masalah sehingga proses tidak dapat dijalankan, maka modul input output akan melaporkan kesalahan tersebut. Misal nih, informasi kesalahan pada periferal printer seperti kertas tergulung, tinta habis, eh, selanjutnya kertasnya habis, dan lain-lain. Teknik yang umum untuk deteksi kesalahan adalah penggunaan bit paritas. Oke, dan selanjutnya adalah struktur modul input-output. Nah, contoh modul input-output yang sederhana dan fleksibel adalah Intel 8255A yang sering disebut PPI atau Program Peripheral Interface. Nah, di sini terdapat blok diagram struktur modul input-output, dan di mana antar muka modul atau output ke CPU melalui bus sistem itu terdapat tiga saluran. Jadi, melalui bus sistem itu kita bisa melewati tiga saluran, yaitu ada saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Dan bagian terpenting dari struktur modul input-output ini adalah blok logika input-output atau IO logic. Karena di sini terdapat fungsi pengaturan, eh, karena terdapat fungsi pengaturan dan switching pada blok ini, sehingga ini dapat berhubungan nih dengan semua peralatan antarmuka periferal. Jadi di IO logic ini kita dapat mengetahui fungsi pengaturan dan switching, dan kita bisa terhubung dengan peralatan atau dengan semua peralatan antarmuka periferal. Nah, di sini juga ada external device interface logic dan ya ini berhubungan dengan data, status dan kontrol. Dan untuk input output logic ini juga berhubungan dengan data register dan status atau control register. Baik, selanjutnya kita akan bahas terkait teknik masukan atau keluaran. Nah, untuk teknik masukan atau keluaran ini dibagi menjadi beberapa hal, beberapa macam. Yang pertama ada
input-output terprogram. Nah, pada input-output terprogram itu data saling dipertukarkan antara CPU dan modul input-output, di mana CPU itu mengeksekusi program yang memberikan operasi input-output kepada CPU secara langsung, seperti pemindahan data, pengiriman perintah baca maupun tulis, dan monitoring perangkat. Tapi kelemahan teknik ini itu CPU akan menunggu sampai operasi input-output selesai dilakukan modul input-output. Dan untuk I/O terprogram ini itu terdapat 4 klasifikasi perintah, yaitu yang pertama ada perintah kontrol. Nah, apa sih perintah kontrol ini? Nah, perintah ini digunakan untuk mengaktifasi perangkat periferal dan memberitahukan tugas yang diperintahkan padanya. Jadi ini akan menjadi sebuah perintah untuk mengaktifasi atau mengatur ya untuk perangkat periferal dengan memberikan tugas yang diperintahkan padanya. Dan selanjutnya ada yang kedua ada perintah tes. Apa sih perintah tes itu? Nah, perintah tes ini digunakan CPU untuk menguji berbagai kondisi eh, status modul input output dan periferalnya. Jadi sini untuk menguji tes itu menguji berbagai kondisi status modul input output dan periferalnya. Kata kuncinya ada di tes, berarti menguji. Dan ketiga ada perintah read. Nah, perintah pada modul input output untuk mengambil suatu paket data kemudian menaruh dalam buffer internal. Nah, di sini proses selanjutnya tuh pakai data akan dikirim melalui bus data setelah terjadi sinkronisasi data maupun kecepatan transfernya. Dan yang keempat, itu ada perintah write. Apa itu perintah write? Nah, perintah write ini kebalikan dari read. Jadi, read tadi membaca, berarti ini write ini menulis. Di mana CPU itu memerintahkan modul input-output untuk mengambil data dari bus data untuk diberikan pada perangkat peripheral tujuan data tersebut. Jadi, di sini dia akan memerintahkan eh, em, CPU akan memerintahkan modul I/O untuk mengambil data nih dari bus data. Lalu akan diberikan atau ditransfer ke perangkat peripheral tujuan dari data tersebut. Dan selanjutnya untuk teknik masukan atau keluaran yang kedua itu ada interrupt driven I/O atau interrupt driven input output. Nah, prosesnya itu begini. Jadi CPU itu akan mengeluarkan perintah input output pada modul input output. Bersamaan perintah I/O dijalankan modul I/O, maka CPU akan melakukan eksekusi perintah-perintah lainnya. Jadi di sini tuh ketika ada perintah, maka akan ada eksekusi perintah-perintah lainnya. Nah, apabila modul I/O itu telah selesai menjalankan instruksi yang diberikan padanya, akan melakukan instruksi pada CPU bahwa tugasnya telah selesai. Maka akan dilaporkan nih ke CPU bahwa tugasnya itu telah selesai. Nah, untuk perangkat pada selanjutnya adalah nah, pengolahan interupsi saat perangkat I/O telah menyelesaikan sebuah operasi I/O adalah sebagai berikut. Jadi, pengolahan interupsi berarti setelah dia tuh mengolah sebuah interupsi saat perangkat itu telah menyelesaikan sebuah operasi, itu ada beberapa langkah yang dijalankan. Yang pertama, perangkat I/O akan mengirimkan sinyal interupsi ke CPU. Nah, selanjutnya CPU itu akan menyelesaikan operasi yang sedang dijalankannya, kemudian merespon interupsinya. Selanjutnya, CPU akan memeriksa instruksi tersebut. Kalau valid, maka CPU akan mengirimkan sinyal. Nah, sinyalnya itu berupa sinyal acknowledgement ke perangkat I/O untuk menghentikan interupsinya. Nah, selanjutnya, CPU akan mempersiapkan pengontrolan transfer ke routine interupsi. Dan yang kelima, di sini ada kemudian CPU akan menyimpan PC atau program counter eksekusi sebelum interupsi ke stack pengontrol bersama informasi PSW. Dan selanjutnya, CPU akan memproses interupsi sampai selesai. Dan yang terakhir, CPU akan memanggil kembali informasi yang telah disimpan pada stack pengontrol untuk meneruskan operasi sebelum interupsi. Oke, dan berikut adalah langkah-langkah bagaimana pengolahan interupsi saat perangkat I/O telah menyelesaikan sebuah operasi I/O. Dan selanjutnya ada Direct Memory Address atau DMA. Nah, prinsip kerja DMA adalah CPU akan mendelegasikan eh, ke, oke,
DMA atau Direct Memory Access, di mana CPU itu akan mendelegasikan kerja I/O kepada DMA. Nah, CPU hanya akan terlibat pada awal proses untuk memberikan instruksi lengkap pada DMA dan akhir proses saja. Jadi untuk memberikan informasi lengkap pada DMA dan akhir prosesnya. Nah, dengan demikian CPU dapat menjalankan proses lainnya tanpa banyak terganggu dengan interupsi. Jadi di DMA ini dia akan fokus untuk memberikan instruksi lengkap pada DMA dan akhir proses dari DMA tersebut. Dan di sini ada blok diagram DMA di mana terdapat beberapa elemen, yaitu data count, register data, dan register alamat. Di mana di sini untuk data count, register data, dan register alamat itu akan tergabung menjadi sebuah data lines. Dan register alamat itu merupakan sebuah address lines. Dan untuk kontrol logika itu akan berhubungan dengan DMA request, DMA acknowledge, dan interrupt, and read write. Dan untuk sistem ini atau komponen-komponen ini akan saling terhubung satu sama lain. Nah, selanjutnya ini ada perangkat eksternal. Jadi, tadi sempat di-mention juga beberapa kali terkait peripheral. Nah, peripheral ini atau kita bisa sebut adalah perangkat eksternal, itu adalah sebuah ya atau kita bisa menyebutnya perangkat eksternal ya. Perangkat eksternal atau lebih umum disebut peripheral tersambung dalam sistem CPU melalui perangkat perangkat pengendalinya yaitu modul I/O. Nah, secara umum perangkat eksternal ini diklasifikasikan menjadi tiga kategori. Nah, ada human readable, machine readable, and communication. Dan apa itu? Dan yang pertama ada human readable. Nah, itu merupakan perangkat yang berhubungan dengan manusia sebagai pengguna komputer. Contohnya nih, monitor, keyboard, mouse, printer, joystick, disk, and drive. Jadi di sini itu adalah perangkat-perangkat yang terhubung dengan pengguna langsung gitu yang dapat kita lihat dapat kita atur gitu. Dan selanjutnya ada machine readable. Nah, machine readable yaitu perangkat yang berhubungan dengan peralatan. Biasanya berupa modul sensor dan transducer untuk monitoring dan kontrol suatu peralatan atau sistem. Dan selanjutnya ada communication. Nah, communication ini adalah perangkat yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh. Misalnya nih, seperti NIC dan modem. Nah, selanjutnya pengklasifikasian juga bisa berdasarkan arah datanya, yaitu perangkat output. Nah, berdasarkan arah datanya itu diklasifikasikan lagi. Nih, berarti ada yang pertama ada perangkat output, yang kedua ada perangkat input, dan yang ketiga adalah kombinasi output dan input. Contoh perangkat output itu seperti monitor, proyektor, dan printer. Jadi, hal-hal atau benda-benda yang bisa kita lihat atau kita bisa tampilkan nih hasilnya gitu. Dan selanjutnya perangkat input, misalnya keyboard, mouse, joystick, scanner, mark reader, dan barcode reader. Dan itu adalah tempat atau alat yang untuk kita menginputkan nilai yang ingin kita proses. Oke, mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait perangkat input-output. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.